Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan memulai perkuliahan kita kali ini. Coba digedein buat kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini materinya tentang interaksi obat. Ini merupakan pertemuan ketujuh dari farmakologi. Satu ya. Jadi definisinya ini interaksi obat itu modifikasi jadi adanya perubahan efek dari satu obat karena ada pemberian bersama obat yang lain. Jadi nanti istilah yang akan yang akan sering kita singgung adalah ada objek drug, ada presipitan drug. Nah, ini hasil interaksi obat itu tidak melulu buruk ya, karena bisa jadi peningkatan efek atau penurunan efek. Nah, pada peningkatan efek ini, efeknya efek adiktif atau sinergi. Nah, kalau misalkan efek yang ditingkatkan itu adalah efek terapeutik, maka itu baik ya. Adapun jika peningkatan efeknya itu adalah efek toksik atau adverse effect, itu yang tidak kita harapkan. Dan bisa juga interaksi obat itu terjadi penurunan efek, yaitu efek antagonis. Nah, ketika penurunan efek yang terjadi adalah penurunan efek terapeutik, maka itu yang tidak kita harapkan. Adapun kalau misalkan yang terjadi penurunannya adalah efek toksik atau adverse effect, maka itu baik ya. Nah, outcome dari interaksi obat adverse effect akan menurunkan efek terapeutik pada beberapa obat. Sehingga umumnya akan diperlukan adanya kejadian masuk rumah sakit atau bahkan memperpanjang masa tinggal di rumah sakit. Karena umumnya yang terjadi adalah peningkatan efek toksik atau penurunan efek terapeutik. Nah, interaksi obat ini ada interaksi obat potensi dan aktual. Kalau potensial itu interaksi obat yang sifatnya masih potensi yang bisa diperkirakan dari efek farmakologis obat yang terlibat. Adapun aktual itu adalah masalah interaksi obat yang sudah terjadi di klinis. Misalnya obat-obat nefrotoksik vancomycin dan amikacin. Ini maksudnya obat-obat vancomycin dan amikacin itu dari jurnal bisa menyebabkan nefrotoksik. Nah, mekanisme terjadinya interaksi obat ada bisa di fase farmakokinetik ataupun di fase farmakodinamik. Namun umumnya ada di fase farmakodinamik. Ini interaksi farmakodinamik. Ini bisa dilihat ya di sini. Tempat kerja obat reseptor dari terikat menjadi bebas. Nah, obat bebas ini yang kemudian masuk ke sirkulasi sistemik. Kemudian ada yang terdeposit ke jaringan terikat bebas, ada yang ke biotransformasi, kemudian di metabolisme dan diekspresikan, seperti itu ya. Yang akan bekerja adalah obat yang bebas. Nah, ini absorpsi. Beberapa mekanisme dari interaksi obat pada proses absorpsi, yaitu adanya perubahan pH, perubahan flora bakteri, terus ada pembentukan kelat atau kompleks, dan juga obat bisa meningkatkan kerusakan mukosa, perubahan motilitas dari GI, gastrointestinal ya. Outcome-nya itu bisa terjadi penurunan atau peningkatan absorpsi. Namun umumnya yang terjadi adalah penurunan. Nah, ini masih di fase interaksi obat di fase absorpsi. Nah, ada yang memerlukan keberadaan kedua obat secara bersamaan di dalam lambung. Artinya, ketika kedua obat itu tidak berada bersamaan dalam satu waktu di lambung, maka tidak akan terjadi interaksi. Sehingga salah satu solusinya adalah memberikan jeda pemberian setidaknya 2 jam untuk mencegah interaksi. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk obat dengan waktu paruh yang pendek atau misalkan
ketika konsentrasi plasma mencapai puncak diperlukan untuk mencapai efek terapeutik. Ini misalnya antibiotik ya. Jadi konsentrasi maksimum di plasma itu yang diperlukan untuk antibiotik bisa bekerja dengan maksimal. Dan untuk interaksi obat pada proses absorpsi ini fokusnya pada rate absorpsinya seperti apa dan peningkatan absorpsinya. Kan kita bahas selanjutnya. Nah, obat dengan waktu paruh yang panjang, jika bioavailabilitasnya tidak berubah, konsekuensi klinisnya tidak terlalu berpengaruh. Nyambung dari sini, artinya rate absorption-nya ini tidak berpengaruh kalau misalkan bioavailabilitasnya tidak berpengaruh. Bioavailabilitas tidak terpengaruhi karena waktu paruhnya yang panjang. Jadi untuk interaksi obat yang ini tidak terlalu membahayakan ya. Namun kalau misalkan pada kasus obat-obat kemoterapi, obat-obat itu bisa meningkatkan kerusakan mukosa. Sehingga umumnya pada interaksi obat kemoterapi itu bisa menyebabkan penurunan bioavailabilitas. Nah, absorpsi juga bisa, interaksi obat pada fase absorpsi juga bisa menyebabkan perubahan pH. Jadi yang awalnya non-ionized drug itu kan umumnya lebih larut lemak, sehingga lebih baik di absorpsinya. Kita coba nanti teman-teman dicek lagi bagaimana persamaan Henderson-Hasselbalch ya. Nah, untuk obat-obat yang bersifat asam lemah, absorpsi pada GI tract bagian atas pada obat yang bersifat basa lemah sebaliknya. Jadi kalau obat sifatnya asam lemah, baik diabsorpsi pada GI tract bagian atas. Contohnya nih, antasida atau H2 antagonis atau PPI, proton pump inhibitor dengan ketoconazole. Nah, kalau misalkan dikonsumsi secara berbarengan, maka akan terjadi penurunan disolusi dari tablet ketoconazole-nya, sehingga perlu diberi jeda. Ini absorpsi, interaksi obat pada fase absorpsi yang bisa menyebabkan perubahan bakteri pada saluran cerna. Jadi misalnya antibiotik, penggunaan antibiotik itu menyebabkan penurunan jumlah bakteri, sementara jumlah bakteri yang paling banyak di dalam tubuh kita itu di usus besar. Ini melibatkan obat yang tidak diabsorpsi secara sempurna dari GI tract atas atau undergo enterohepatic recirculation. Nah, onset dan reservalnya itu delay bisa hingga beberapa pekan. Jadi onsetnya itu mulai terjadinya interaksi itu bisa dari mulai obat itu dikonsumsi sampai bisa menyebabkan penurunan jumlah bakteri di usus. Nah, reversal itu saat obat diberhentikan hingga flora normal usus itu kembali. Nah, itu umumnya lebih lama dari onset. Ini dari reverse ya, kembali lagi gitu. Jadi saat obat diberhentikan itu berapa lama akan kembali normal. Umumnya itu tertunda, jadi nggak langsung saat kita menghentikan penggunaan antibiotik, langsung flora normal usus kembali nggak, tapi akan tertunda hingga beberapa pekan. Nah, ini contoh lainnya, absorpsi yang menyebabkan perubahan interaksi obat pada fase absorpsi yang menyebabkan perubahan bakteri saluran cerna. Contohnya digoxin dengan clarithromycin dan erythromycin. 10% pasien dengan digoxin, 40% atau lebih pada rute pemberian oral dimetabolisme oleh flora GI menjadi produk reduksi digoxin yang tidak aktif. Toksisitas digoxin bisa muncul, efek bisa bertahan beberapa pekan hingga beberapa bulan setelah pemberhentian antibiotik. Ini absorpsi interaksi obat dengan pembentukan kompleks atau kelat. Ini perlu diberikan jeda sekitar 2-4 jam ya. Contohnya obat-obat antasida aluminium hidroksida, magnesium hidroksida dengan ciprofloxacin. Jadi bisa menurunkan ciprofloxacin, absorpsinya turun hingga sekitar 85%. Kayak gitu. Ini presipitan drug lainnya bisa karkol, sukralfat, sama garam besi. Ini absorpsi, interaksi obat absorpsi, drug induced mucosal damage. Jadi obat yang menginduksi kerusakan mukosa. Ini agak susah sih kalau diterjemahin bahasa Indonesia.
Tapi ini mudah-mudahan teman-teman paham ya, kemoterapi dengan digoxin misalnya. Efek bisa diminimalkan dengan pemberian digoxin kapsul atau digitoxin. Digoxin kapsul memiliki bioavailabilitas yang tinggi. Nah, ini interaksi obat absorpsi yang menyebabkan perubahan motilitas. Perubahan motilitas GI atau waktu pengosongan lambung, peningkatan atau penurunan absorpsi. Terjadi karena pemberian presipitan drug. Nah, ini yang tadi kita bahas ya, ada presipitan drug, ada satu lagi apa ya? Nah, kalau presipitan drug itu obat yang menyebabkan terjadinya interaksi. Jadi yang menyebabkannya ini terjadi secara sistemik, pemisahan waktu pemberian presipitan drug sama objek drug. Nah, jadi kayak gini, misalkan ada motilitas ususnya itu, motilitas GI itu, gastrointestinal itu jadi meningkat misalnya. Nah, ketika terjadi peningkatan motilitas GI, maka waktu obat berada di GI itu lebih singkat sehingga proses absorpsinya pun menurun. Contohnya, metoklorperamid dapat menurunkan absorpsi digoxin. Obat antikolinergik menurunkan waktu transit di GI. Ini contoh interaksi obat di fase absorpsi, misalnya siklosporin dengan orlistat. Nah, orlistat menghambat absorpsi dari lemak, dan oleh karena itu juga molekul limfofilik seperti siklosporin. Terus misalnya digoxin dengan metoklorperamid menurunkan absorpsi dari digoxin, kalau dengan propantelin meningkatkan absorpsi digoxin. Ini due to changes in gut motility. Ini terjadi karena terjadinya perubahan pada motilitas di usus. Ini kalau misalkan ketoconazole sama antacid menurunkan absorpsi ketoconazole, kayak gitu ya. Ini methotrexate sama neomycin induced malabsorption state. Ini beberapa contoh interaksi obat di fase absorpsi. Ini distribusi ikatan protein plasma. Obat yang bekerja itu obat yang sedang berada dalam fase free drug ya, bukan yang terikat protein plasma. Nah, ketika ada obat lain yang menurunkan ikatan obat dengan proteinnya, maka free drug meningkat. Mekanismenya kompensatori, jadi peningkatan metabolisme, ekskresi, redistribusi dari free drug. Perlu diperhatikan ketika difasilitasi oleh penghambat enzim, indeks terapi yang sempit, onset yang cepat, ikatan protein yang tinggi. Jadi gini misalnya, suatu obat pada kondisi normal tidak ada interaksi dengan obat yang lainnya itu ketika dikonsumsi 90% terikat protein plasma. Dan sebetulnya dengan 10% saja sudah cukup dia bekerja. Nah, ketika misalkan ada interaksi obat, terjadi penurunan ikatan obat dengan protein plasma, jadi yang tadinya 90% jadi 80%, artinya free drug-nya yang tadinya 10% menaik jadi 20%, artinya 200 naik 100%-nya ya, berarti yang tadinya 10% udah cukup bisa menghasilkan efek, ini ada di free drug-nya 200%. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi harus ya perlu diperhatikan, jangan sampai efek toksiknya jadi malah tinggi karena ada interaksi obat pada fase distribusi ini. Nah, ini objek drug dengan persentase ikatan protein yang tinggi. Nah, ini phenytoin misalnya. Phenytoin 90%, tolbutamide 96%, warfarin ini 99% ya. Presipitan drug itu misalnya sulfonamid, aspirin, dan phenylbutazone. Ini misalnya phenytoin, terus 90% dia terikat protein plasma misalnya, kemudian dengan 10% sudah cukup. Terus ternyata dengan adanya dikonsumsi dengan obat lain ada interaksi sehingga yang terikat protein plasma hanya 80%, sehingga kadar phenytoin bebasnya itu 20%. Nah, itu bisa meningkatkan efek phenytoin. Hati-hati ya, perlu diperhatikan hal-hal seperti itu.
Ini metabolismenya, metabolisme utama itu ada di hati, tapi juga ada di jaringan lain seperti misalnya kulit, paru-paru, GI tract, sel darah putih. Ada sistem mayor hepatik, sitokrom P450. Terus obat mungkin bekerja sebagai substrat, inducer, atau inhibitor, peningkatan atau penurunan metabolisme. Ini efek sitokrom P450 pada respon obat, interaksinya dan adverse effect-nya seperti apa. Ini bisa dilihat ya di sini. Misalnya ini CP2C19, poten inhibitornya glufoksamin, isoniazid, ritonavir, poten inducernya karbamazepin, phenytoin, rifampicin, substratnya omeprazol. Kalau misalkan dia ada ini isoniazid misalnya, nah isoniazid itu bekerja sebagai inhibitor pada enzim ini. Kalau misalkan karbamazepin dia inducer, kayak gitu ya. Ini interaksi obat di fase metabolisme yang bisa meningkatkan metabolisme. Peningkatan produksi drug metabolizing enzim. Ini misalnya pada obatnya jadi onsetnya lambat, perlu waktu hingga 3 minggu. Presipitan drugnya dihentikan. Cara untuk menanggulangi itu dengan cara presipitan drugnya dihentikan. Reversal lebih lambat dibandingkan onset. Nah, umumnya seperti itu. Jadi untuk kembali ke kondisi awal sebelum ada interaksi itu lebih lama dibanding onset itu awal obat bekerja. Monitoring dan penyesuaian dosis ketika obat digunakan dan dihentikan. Jadi perlu dimonitoring sama perlu dilakukan penyesuaian dosis ketika obat dihentikan. Nah, ini metabolisme yang meningkatkan metabolisme. Nah, kalau rifampicin ini enzim inducer, kalau siklosporin enzim substrat. Ini contoh dari siklosporin serum level per dose rasio. Jadi pada pasien yang mengalami transplantasi, ini transplantasi jantung berarti ya, itu kan organ barunya itu dianggap sebagai apa ya, benda asing oleh tubuh, sehingga diberikan siklosporin. Nah, pemberian rifampicin itu bisa menjadi enzim inducer, kayak gitu. Sehingga diharapkan tidak ada penolakan dari organ baru itu. Ini interaksi obat metabolisme yang menurunkan metabolismenya. Misalnya, kompetisi langsung untuk sisi ikatan enzim, pada sisi ikatan enzim. Terus bisa peningkatan konsentrasi serum darah. Terjadi beberapa jam, efek maksimum pada sekitar 24 jam. Reversal terjadi pada sekitar 24 jam. Nah, ketika inducer enzim atau inhibitor enzim digunakan bersama, maka inhibitor itu akan lebih dominan daripada inducer. Nah, ini contohnya eritromisin dan makrolida lainnya sebagai inhibitor enzim dengan terfenadin ini, tapi terfenadin nggak usah udah ditarik ya, karena ada toksisitas pada jantung. Ini interaksi obat pada first pass metabolism. Objek drug yang harus diberikan secara oral. Misalnya propanol itu hanya 10% mencapai obat yang mencapai sirkulasi sistemik. Presipitannya bisa menjadi inducer enzim atau inhibitor. Nah, rifampicin menurunkan serum verapamil dengan peningkatan first pass hepatic metabolism dari verapamil. Ini sekresi tubular aktif. Nah, ini bisa melalui kompetisi sistem transport. Terjadi secara cepat, konsentrasi plasma dari objek drug meningkat, peningkatan pada efek terapeutik dan efek toksin. Contohnya ini, probenesid mempengaruhi sekresi tubular. Nah, ini sekresi tubular itu masuknya obat dari pembuluh darah ke tubular yang ada di nefron atau ginjalnya, contohnya metotrexat.
Jadi probenesid mempengaruhi sekresi tubular dari metotrexat. Gitu. Ini interaksi obat ekskresi pada reabsorpsi tubular secara pasif. Ini difusi pasif tergantung pada pH urin dan pKa obat, asam lemah dan basa lemah dari obat. Urin yang bersifat asam, maka obat yang sifatnya asam lemah akan direabsorpsi dan begitupun sebaliknya. Menjadi perhatian penting jika fraksi obat tidak dimetabolisme besar dan jika obat memiliki indeks terapi yang sempit. Nah, ini dari Stokely drug interaction ya. Nah, ini misalnya plasma, ini dinding tubulus, ini tubular filtrat, jadi dia akan kembali ke plasma. Drug return by diffusion into the plasma. Jadi obat kembali ke plasma melalui proses difusi. Dan ini, kalau misalkan yang ini, alkalin tubular filtrat, drug loss in urine. Jadi dikeluarkan melalui urin. Reabsorpsi tubular secara pasif. Contohnya terapi antasida yang sudah berlangsung lama, magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida akan meningkatkan clearance salisilat 30-70% level salisilat. Ini interaksi farmakokinetika ya, ini farmakokinetika. Saya rubah dulu. Nah, nanti lah. Nah, ini prinsipnya itu perubahan pada respon tanpa merubah serum konsentrasi atau profil farmakokinetik dari objek drug. Ini agak sulit dilakukan asesmen, rumit sebab interaksi PK itu farmakokinetik, PKPD. Kalau PD itu farmakodinamik, jadi interaksi PKPD obat mungkin terjadi secara bersamaan. Dapat diantisipasi dengan memahami farmakologi dari masing-masing obat. Dan perlu observasi pasien untuk melihat perubahan pada kondisi klinisnya yang jika diperlukan maka dilakukan penyesuaian dosis. Nah, ini efeknya bisa sinergistik dan antagonistik. The net effect more than the summation of each drug effect. Materi dari saya hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.